warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah saya sudah sehat kembali. Ya, Kang, Mbak. Siap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kita mau explore biasalah. Kemarin kita jeda dulu, bukan saya mundur atau kenapa ya, tapi kita jeda dulu ya Kang, karena kita kedatangan tamu spesial. Dek Saras, atau sekarang udah ganti namanya Sardita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami. Kali ini kita akan mereview bersama saya dengan Kang Aris ya, tentunya mengenai aksi yang heboh dan luar biasa dari sosok Ki Warso ya. Kita tahu bahwa Ki Warso ya, pada tayangan sebelumnya beliau terluka parah akibat serangan dari timnya sendiri yang berkhianat ya, yaitu Kang Ucin. Kang Ucin itu dihasut oleh dukun ya, sakti ya, yang awalnya mereka itu mengeroyok Ki Warso dan mereka kalah sehingga mereka mau bertobat, tapi dalam perjalanannya timnya Kang Warso diuji dengan Kang Ucin dihasut oleh dukun sakti itu untuk berkhianat, dan akhirnya timnya Biasanya nggak ada Ki Warso dan teman-temannya itu termasuk Kang Jenggot ya, itu kocar kacir dan Ki Warso mengalami luka parah sampai dia mengalami luka lebam yang luar biasa di bagian dadanya. Alhamdulillah dengan pertolongan dari Gubuk Sikil ya, Kang Bono ya, sekaligus sebagai linknya sendiri itu bisa alhamdulillah bisa mengobati, sehingga malam kemarin bersama tim Ki Warso kembali ke tempat yang sama untuk menetralisir dari sebuah tempat yang konon itu angker ya. Jadi di sebuah tempat itu ternyata tempat itu tempat itu sebuah tanah ya. Sebuah tanah yang berduri tapi tidak boleh orang yang punya, akhirnya dikirimi barang-barang ya, makhluk-makhluk seperti itu oleh dukun ya. Jadi dalam hal ini Warso memang sengaja diminta tolong ya. Nah, sebelum kita lihat bagaimana videonya, mungkin sedikit bercerita Kang Aris kronologi bagaimana ketika Ki Warso kemarin itu dihajar ya oleh Kang Ucin. Kita bukan melihat kronologinya kan kita nggak tahu kan. Ya, betul. Itu kan memang yang dialami Ki Warso. Tapi kalau saya melihat videonya itu sebetulnya kejadian itu Ki Warso bukannya tidak mampu, tapi karena melihat Kang Ucin itu adalah masih bagian dari timnya, cuma dipengaruhi oleh seorang dukun itu gitu. Jadi Ki Warso bukan kok nggak mampu, tapi karena melihat Kang Ucin itu masih saat punya, jadi kesiapan itu belum ada gitu. Ada ragu-ragu kali ya? Iya, karena pengaruh dari dukun itu kuat, Kang Ucin akhirnya menyerangnya itu diambil sisi lengahnya Ki Warso memang. Makanya timnya Ki Warso sempat disuruh ini berantakan kalah ya gitu. Tapi Ki Warso saat mau menasihati Kang Ucin, akhirnya justru saat itulah kelemahan itu diserang gitu. Sampai terluka parah di dadanya ya. Jadi mungkin dalam eksplorasi seperti itu, karena yang dihadapi itu adalah makhluk-makhluk astral dan juga tenaga dalam, mungkin kalau kita ragu dalam menjalankannya itu bisa berakibat fatal seperti itu ya.
Ya kalau untuk apa ya, orang yang belum memiliki kemampuan ya sangat fatal memang. Tapi karena saya percayalah Ki Warso sudah memiliki kemampuan, cuma saat itu lengah saja itu. Dengan selamatnya Ki Warso dan bisa diobati itu kan karena Ki Warso masih istiqomah terus itu sama Allah gitu. Ya. Jadi terselamatkan. Ya, jadi itu ya. Ini sebagai bukti itu memang Ki Warso sudah memiliki basic yang kuat, sehingga begitu kemarin terluka parah ya dalam waktu 3 hari Pak, 4 hari apa 2 hari? 2 hari. Ya, 2 hari ya 2 hari. Kemudian di malam mungkin bagi sebagian orang ketika mengalami itu akan kapok kali ya, seperti itu. Iya. Akan kapok dan dia nggak datang lagi. Tapi ini begitu jendelnya ya, Ki Warso datang kembali ke sana bersama rombongannya dan itu luar biasa. Teman-temannya dirasuki semua. Ya. Untuk disuruh ngeroyok ya. Mereka ketemu Kang Ucin, kemudian teman-temannya Ki Warso ini, krunya itu dirasuki semuanya. Ya, kemudian mereka secara langsung disuruh oleh Kang Ucin untuk mengeroyok Ki Warso. Ya. Nah, namun luar biasa Ki Warso dengan ini actionnya luar biasa ini. Actionnya tidak biasanya seperti ini. Ki Warso dengan gentle ya dan elegan itu sedakep ya, seperti di tayangan video ini. Dia mampu mengalahkan bahkan musuh-musuhnya tidak bisa menyentuh secara fisik. Meskipun saya lihat itu serangannya itu tidak hanya jarak jauh, tapi itu mereka berusaha menyentuh Ki Warso tapi gagal. Nah, dalam hal ini apa yang Kang Aris menurut Kang Aris seperti apa itu? Ya kalau menurut saya sih memang Ki Warso sudah berjurutnya di menelusuri misteri ya, itu bagian dari pengalaman Ki Warso, mendewasakan Ki Warso gitu. Jadi akan Ki Warso nanti akan lebih halus, lebih santai dan lebih waspada paling tidak. Gitu. Jadi dalam menghadapi sesuatu itu lebih waspada karena dari pengalaman itu. Ya, jadi guru terbaik adalah pengalaman. Ya mungkin kalau misalnya kita membuat sesuatu, ya sebuah karya kalau anak-anak sekolah itu ya, pertama itu masih nggak jadi pun nanti jelek, terus jadi bagus tapi nggak berfungsi, lama-lama akan shock dengan sendirinya. Nah mungkin ini seiring waktu pengalaman beliau dari mulai dulu kan ex-dukun juga mungkin berarti punya background yang menghadapi orang-orang, kemudian juga ketika di Gaza juga pengalamannya luar biasa. Ya bagaimana kiprah beliau cukup dominan ketika di Gaza, dan sekarang beliau sudah mengembangkan diri di channelnya sendiri bersama teman-teman ya, dan itu mungkin yang membuat Ki Warso semakin elegan dalam menghadapi masalah. Apalagi kemarin ketika beliau itu mengalami ujian yang luar biasa, itu menyebabkan Ki Warso semakin belajar dan antisipasi tadi betul sekali. Jadi beliau itu sudah tahu bagaimana titik-titik lemahnya, sehingga pada tayangan ini yang luar biasa beliau cukup elegan untuk bisa tidak melukai, ya kan, tidak melukai temannya, tapi beliau mampu meredam masalah ya dengan cara hanya bersedekap itu. Dan pada akhirnya ya Kang Ucin bisa ditumbahkan ya, dalam arti keangkaran murkaannya. Karena Ki Warso itu sering menyampaikan bahwa meskipun dalam keadaan sakit ya, bahwa teman-temannya dibilangin Kang Ucin itu dihasut, Kang Ucin itu dia sedang dikuasai oleh setan. Jadi jangan jangan dendam dan jangan berusaha untuk membalas menyakiti. Itu luar biasanya itu. Iya. Bagaimana Kang Aris? Ya itu salah satu ini ya, kekompakan, artinya kesetiakawanan. Biar Kang Ucin kalau kita lihat itu seakan-akan itu sebagai pengkhianat, tapi sebetulnya kan bukan pengkhianat, tapi itu karena pengaruh dari setan belek, pengaruh setan belek. Itu kan. Iya, pengaruh setan belek ya. Makanya menghadapi Ki Warso, menghadapi Kang Ucin itu Ki Warso ya shock ya. Jadi mau diselesaikan saat itu juga itu masih
timnya, saudaranya, ya, masih saudaranya, tidak diselesaikan saat itu juga berlarut-larut. Ki Warso akhirnya sampai menerima serangan kayak itu. Pengikutku, serang dia Warso. Oke Kang, saya nggak akan melukai mereka, aku hanya menjaga diri. Silakan kalian serang. Maaf teman-teman, aku hanya diri ya. Pada akhirnya Ki Warso mampu menumbangkan mereka dengan tanpa melukai. Tinggal giliran Kang Ucin. Bagaimana Ki Warso menghadapi Kang Ucin? Coba center. Ya. Ini anak merah sama ini Kang Ucin. Kalau udah ditarik ke belakang dulu Kang. Semuanya ke belakang aja. Kita bicara baik-baik aja Kang Ucin. Kang Ucin itu ini bukan Kang Ucin ya teman-teman sebenarnya. Dia itu lagi dikuasai sama setan, dia merasa kuat karena dia di dalam dirinya itu ada jin. Makanya dia itu seperti itu, sombong, padahal dia itu sedang dikendalikan. Insya Allah coba kita sadarkan, karena ini masalah kita sama kucing, dimanapun dia saudara kita ya teman-teman. Iya. Nggak tahu kenapa mungkin tiba-tiba seperti itu, mungkin coba kita sadarkan. Jadi kan Oke, siap. nanti biar saya sama Kang Ucin urusan berdua. Oke, siap. Gimana? Sekarang kita selesaikan masalah ini ya. Siapa yang paling kuat? Yang Berani paling gak? Saya gimana sih ya Kang Ucin ya? Saya itu nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan atau nggak punya kehebatan. Aku itu orang biasa yang punya kekuatan yang di atas. Tapi apabila saya ditantang, saya siap Kang. Itu Mas Fred, tolong bawa Tintin, takut ada jadi apa-apa. Dan nunggu di sana. Hal aneh, Ki Warso menyuruh tim semuanya untuk hengkang dari tempat itu.
Ki Warso akan menghadapi Kang Ucin sendirian. Bahkan kamera pun dimatikan. Ya, apa yang terjadi? Bergegas mereka meninggalkan Ki Warso dan Kang Ucin. Setelah sekian lama, mereka menunggu. Menjelang subuh, tim Ki Warso mulai gelisah. Mereka hendak mencari Ki Warso karena mereka ingin tahu apa yang terjadi pada mereka berdua. Mas Didi ya, ini untuk yang lain Mas Udin ya, ini di sini aja nih, jaga teman-teman aja ya. Saya mau cek ke Ki Warso dulu, ini udah mulai subuh ini, belum ini juga nih. Oh kita lanjut aja ya Mas Didi ya. Oke. Ya. Oke kalau ya mungkin kalau ada sesuatu apa nanti teriak aja ya. Ini udah mulai subuh loh. Oke Mas Didi ya, kita cek. Ini kita udah lama banget loh Mas Didi. Iya. Ini takutnya Ki Warso ada apa-apa loh. Ini kamu udah mulai mau subuh ini. Mau hati-hati nih. Perasaan saya nggak enak loh. Hah? Perasaan saya nggak enak. Pengen minum olahraga dulu ini. Takutnya kan tadi kan kita ketemu Kang Ucin lagi ya. Iya. Terus secara tiba-tiba kita tidak tahu. Takutnya ini lama banget soalnya Ki Warso loh. Kita sedang mencari Mas Didi. Iya. Kita terlalu lama. Itu susahnya pasti. Kayak ada suara loh. Oke Mas Didi. Itu ada suara Ki Warso. Coba. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Didi. Astagfirullahaladzim ini Mas Didi. Astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim semuanya berdarah. Masya Allah. Itu tuh astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kita nggak bisa lama-lama ya. Aduh. Ini bahaya. Saya akan mengevakuasi Ki Warso sama Kang Ucin ya. Oke Mas Didi, untuk sementara kamera matiin aja. Kita evakuasi dulu ya. Iya. Kita pakai teman-teman ya. Iya. Oke, matiin dulu Mas Didi. Astagfirullahaladzim. Dalam hal ini apa yang Kang Aris menurut Kang Aris seperti apa? Ya kalau menurut saya sih memang Ki Warso sudah bergeraknya di menelusuri misteri ya, itu bagian dari pengalaman Ki Warso, mendewasakan Ki Warso gitu loh. Jadi akan Ki Warso nanti akan lebih halus, lebih santai dan lebih waspada paling tidak gitu. Jadi dalam menghadapi sesuatu itu lebih waspada karena dari pengalaman itu. Ya, jadi guru terbaik adalah pengalaman. Ya mungkin kalau misalnya kita membuat sesuatu, ya sebuah karya kalau anak-anak sekolah itu ya, pertama itu masih nggak jadi pun nanti jelek, terus jadi bagus tapi nggak berfungsi, lama-lama akan shock dengan sendirinya. Nah mungkin ini seiring waktu pengalaman beliau dari mulai dulu kan ex-duku juga mungkin berarti punya background yang menghadapi orang-orang, kemudian juga ketika di Gaza juga pengalamannya luar biasa ya, bagaimana kiprah beliau cukup dominan ketika di Gaza, dan sekarang beliau sudah mengembangkan diri di channelnya sendiri bersama teman-teman ya, dan itu mungkin yang membuat Ki Warso semakin elegan dalam menghadapi masalah. Apalagi kemarin ketika beliau itu mengalami ujian yang luar biasa, itu menyebabkan Ki Warso semakin belajar dan antisipasi tadi betul sekali. Jadi beliau itu sudah tahu bagaimana titik-titik lemahnya, sehingga pada tayangan ini yang luar biasa beliau cukup elegan untuk bisa tidak melukai, ya kan, tidak melukai temannya, tapi beliau mampu meredam masalah ya dengan cara hanya bersedekap itu, dan pada akhirnya ya Kang Ucin bisa ditumbangkan
ya, dalam arti keangkaran murkaannya. Karena Ki Warso itu sering menyampaikan bahwa meskipun dalam keadaan sakit, ya, bahwa teman-temannya dibilangin Kang Ucin itu dihasut, Kang Ucin itu dia sedang dikuasai oleh setan. Jadi jangan jangan dendam dan jangan berusaha untuk membalas, menyakiti. Itu luar biasanya itu, Warso. Iya. Bagaimana menurut Kang Aris? Ya, itu salah satu ini ya, kekompakan, artinya kesetia kawanan itu. Biar Kang Ucin kalau kita lihat itu seakan-akan itu sebagai pengkhianat, tapi sebetulnya kan bukan pengkhianat ya. Tapi itu karena pengaruh dari setan belek, pengaruh setan belek. Pengaruh itu kan. Iya, pengaruh setan belek ya. Makanya menghadapi Ki Warso, menghadapi Kang Ucin itu Ki Warso ya soft ya. Jadi mau diselesaikan saat itu juga itu masih timnya, saudaranya, masih saudaranya, tidak diselesaikan saat itu juga berlarut-larut. Ki Warso akhirnya sampai menerima serangan kayak itu gitu. Jadi ya menurut saya ada dengan dari pengalaman kejadian itulah Kang Ucin sekarang kan sudah terlepas dari pengaruh dukun gitu. Ya mudah-mudahan Kang Ucin lebih baik meningkatkan meningkatkan kesetiakawanannya. Betul ya. Itu Semakin solid dengan teman-teman. Semakin solid ya. gitu. Dan jadi tetap pada jalur yang benar. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kita doakan bersama, baik Ki Warso bersama teman-teman, Kang Ucin, CS ya, dan Sarasdita, kemarin ya, bener ya? Sardita ya, Sardita dengan channel barunya ini ya di bawah bimbingan dari Gubuk Sikir ya, semoga semakin maju dan ini membawa pengalaman menarik ya, baik untuk murid-muridku, teman-teman guru ya. Semua subscribernya Nuri saja, subscribernya Kang Aris. Nama channelnya apa? Ki Aris Misteri. Ki Aris Misteri ya, silakan Ki Aris Misteri. Ini adalah channel khusus dari Kang Aris untuk bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu tentang hal-hal seputar metafisika ya. Jadi jangan lupa subscribe, silakan itu di subscribe subscribe ya, dipencet abang-abangnya. Juga jangan lupa yang belum subscribe channelnya Ki Warso Reborn, subscribe, dan channel dari Gubuk Sikir. Iya, Kang Bono. Itu kalau Anda pengen ngaji, ya silakan silakan Anda bisa menghubungi di deskripsinya Kang Bono ada nomor HP ya kan. Kalau ingin belajar mengaji ya untuk kebaikan kita ya kan. Karena kita kan selalu ingin lebih baik kan begitu. Ingin mendapatkan bimbingan spiritual. Nah, mumpung ada orang yang mau berbagi kepada kita ya, insya Allah itu bisa dihubungi, ada nomor WA-nya di situ ya. Insya Allah terbuka untuk siapa saja yang mau belajar ya, tentunya belajar ngaji kan begitu kan ya gitu. Jadi memilih mursyid juga tidak gampang, juga harus selektif ya. Jadi insya Allah lah ya, monggo ya. Jadi sekali lagi yang belum subscribe silakan subscribe ya, terus pantengin terus channel Nuri saja, Ki Aris Misteri ya, Ki Warso Reborn, Sarasdita, kemudian Gubuk Sikir ya, silakan itu ya, silakan dipantengi, jangan di skip, subscribe, di like, komentar yang baik supaya apapun yang kita lakukan itu membawa berkah. Betul. Boleh mengkritik, beda pendapat boleh, tapi membangun ya. Jangan nyinyir nggak boleh ya gitu. Kita sama-sama mengeluarkan suara, mengeluarkan tulisan. Kalau kita tulisannya itu lebih untuk kebaikan, itu bernilai pahala. Tapi kalau untuk sesuatu yang buruk percuma, eman-eman kan tangan kita, atau itu terdokumentasi, soalnya terdokumentasi apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan terdokumentasi ada di situ. Nah, kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang buruk, ya itu mencerminkan diri kita sendiri. Nah, itu sampai kapanpun ada di situ kan. Kalau bisa ya
kalau mengkritik itu benar-benar sesuai esensial dan tujuannya membangun. Ya boleh mengkritik tapi untuk membangun seperti itu ya. Oke. Masing-masing atau apa? Ya, saya kira review dari videonya Kiwarso sampai di sini dulu. Untuk pesan-pesan untuk Kiwarso tetap semangat. Ditunggu di tetap berkarya. Supaya semuanya berubah menjadi berkah. Betul. Rezeki tetap mengalir tanpa batas. Amin. Kau berkah riba malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.